Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ian Alfian dari kelas fikih 1C sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 tahap 1 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan melaksanakan PPL. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Iya. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Rabbal Ini sebelum kita ke materi atau ke pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dan setelah kita berdoa, silakan untuk menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membacakan surat pendek. Baik, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia Tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Silakan duduk kembali. Baik, anak-anak, ya. Setelah kita melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan P5 dan PPLA, marilah kita memasuki pembelajaran. Tapi ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Nanti pembelajaran yang akan digunakan ini adalah pendekatan saintifik. Saya adalah menanya, mengamati, kemudian menanya, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mengasosiasi, mengolah, ya. Yang terakhir adalah mengomunikasikan, ya. Oke. Kemudian adapun tujuan pembelajaran di sini tentang sholat 5 waktu, ya. Kita di sini akan membahas sholat 5 waktu. Pertanyaannya, ya. Kira-kiranya ada yang belum paham tentang sholat 5 waktu? Ada yang sudah melaksanakan sholat 5 waktu? Ada. Tadi sholat apa? Tadi pagi? Subuh. Kemudian sekarang nih? Subuh. Kemudian? Asar. Kemudian? Maghrib. Kemudian? Isya. Kemudian? Subuh. Itu adalah sholat 5 waktu yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran adalah mengetahui dan memahami pengertian hukum dan dalil sholat 5 waktu. Kemudian memahami waktu-waktu sholat. Kemudian memahami bacaan sholat 5 waktu. Itu, ya, tujuan pembelajaran kita. Satu, tadi adalah memahami, ya, pengertian sholat 5 waktu berikut dalilnya, ya. Setelah itu kemudian ada bacaan-bacaannya,
kemudian ada waktu sholatnya. Ya, itu. Tadi pagi kita melaksanakan sholat subuh. Berapa rakaat sholat subuh? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Baik, ya. Kita akan langsung ke materi. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, ya. Kalian sudah bisa mengamati, ya. Mengamati daripada materi yang ada di layar, ya. Silakan, apa yang terlintas di benak Anda ketika Anda menyaksikan video tersebut? Akan muncul apa di situ? Sedang apa orang itu? Salat apa? Salat apa itu? Salat 5 waktu. Ya. Kita masuk ke materi. Oke. Silakan perhatikan di layar. Salat 5 waktu. Ya, di situ. Salat 5 waktu, di situ ada pengertian dan dalil salat 5 waktu. Kemudian ada syarat sah dan syarat wajib salat. Kemudian rukun salat, kemudian dalil salat, dan yang terakhir adalah di situ ketentuan waktu salat 5 waktu di sini. Salat 5 waktu. 1. Pengertian dan dalil salat 5 waktu. Kelihatan kira-kiranya anak-anak? Kelihatan ya? Oke, masih semangat? Masih. Iya, oke. Sekarang kita akan membacakan pengertian. Salat secara bahasa berarti doa. Secara istilah, salat adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang namanya salat. Ya, pengertian salat. Jadi ulangi, salat secara bahasa berdoa. Secara istilah, salat adalah ibadah terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu. Bagaimana hukumnya salat 5 waktu? Hukumnya wajib, fardu ain. Ya, fardu ain yang itu harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah akil balik. Salat fardu itu dilakukan oleh orang-orang yang muslim. Kemudian ada syaratnya nih ya, ada ketentuannya ya. Oke, sini 3 ya, ayat 43 bunyinya apa? Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu dalil hukum sholat 5 waktu ya.
Selanjutnya di sini ada syarat sah wajib sholat. Syarat sah wajib sholat 1, syarat sah sholat yaitu suci badan dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat wajib sholat itu harus syaratnya suci badan dari besar dan hadas kecil. Ya. Hadas itu sesuatu yang menyebabkan seseorang itu harus berwudu atau mandi wajib. Ya. Hadas besar contohnya apa? Haid, kemudian nifas, kemudian apa? Haid, nifas, kemudian apa lagi? Melahirkan, ya itu. Itu kalau orang yang sebelum melaksanakan sholat syaratnya adalah mandi wajib atau junub bisa dikatakan. Kemudian hadas kecil yang menyebabkan seseorang untuk wudu. Contohnya apa? Ketika kita mau sholat, kita wudu, tapi kita harus menghilangkan hadas kecil. Contoh hadas kecil apa? Contohnya hadas kecil. Hadas kecil seperti yaitu apa? Hadas kecil itu buang air kecil, buang air. Nah, ada yang keluar dari jalan dua, depan dan belakang. Ya, mengakibatkan orang itu karena dia tidak suci. Kemudian untuk syarat sahnya kita harus suci badan dari hadas besar. Kemudian suci badan pakaian dan tempat dari najis. Suci badan pakaian dan tempat dari najis, badannya suci, kemudian pakaiannya suci, kemudian tempatnya suci. Kemudian nomor 3 menurut aurat. Aurat ada 2 ya. Laki-laki perempuan beda tentunya. Laki-laki berarti di atas sampai ke lutut. Kalau perempuan auratnya batasannya apa? Muka dan telapak tangan yang tidak tertutup seperti tertutup. Kemudian telah masuk waktu sholat. Syarat sah wajib sholat itu telah masuk waktu sholat. Sebelum sholat waktunya masuk gak boleh sholat ya. Dilanjut ke menghadap kiblat. Sholat itu harus menghadap kiblat, itu salah satu syarat sah sholat. Kalau kita sholat menghadap kiblat berarti tidak sah. Dilanjut syarat wajib sholatnya. Tadi syarat sah, sekarang wajib sholatnya. Untuk siapa itu? Perhatikan ya. 1. Islam, muslim yang sudah balik. 2. Langsung ya, langsung ke nomor 2 balik. Untuk laki-laki 15 tahun, untuk perempuan 9 tahun. Ciri baliknya apa? Perempuan, laki-laki bermimpi basah. Ya, basah ya. Kemudian dilanjut nomor 3 berakal sehat. Yang sehat akalnya harus wajib sholat. Banyak yang badannya sehat akalnya tidak sehat. Contohnya orang gila, badannya sehat kan, gemuk, tapi akalnya tidak sehat. Kemudian apa? 4 suci dari haid dan nifas untuk perempuan ya. Kemudian telah sampai dakwah kepadanya, kemudian terjaga tidak tidur sedang dalam keadaan tidak tidur. Lanjut. Kemudian apa ini? Rukun sholat. Rukun sholat semuanya ada berapa ini jumlahnya? 14. Ada 13 ya. Ada 13. 1 niat. Artinya menyengaja di dalam melaksanakan sholat. Berdiri bagi yang mampu. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Membaca surat Fatihah. Ruku dan tumanina, i'tidal dan tumanina, sujud 2 kali dengan tumanina, duduk antara 2 sujud dengan tumanina, duduk untuk tasyahud akhir, kemudian membaca tasyahud, membaca sholat dan mengucapkan salam. Itu adalah nama rukun sholat, semuanya 13. Paham?
Paham ya? Dilanjutkan. Setelah kita membahas rukun sholat, itu ada yang namanya apa? Ketentuan waktu sholat, ya. Ketentuan waktu sholat. Nah, ini ya, ketentuan waktu sholat. Dalilnya nih. Dalilnya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Itu dalilnya ya. Dalil ketentuan sholat 5 waktu. Nah, dalilnya ada. Terdapat tidak ketentuan waktunya untuk semua orang yang beriman. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Jadi sudah ditentukan oleh Allah waktunya. Tidak akan sama waktu sholat yang 5 ya. Yang 5 tidak akan sama waktunya, berbeda-beda. Ada yang siang, ada yang pagi, ada yang petang, ada yang malam. Itu berbeda-beda. Baik ya, kita lanjut ke ketentuan waktu sholat 5 waktu nih ya. Oke, ini ada nih. Oh, ya. Ketentuan waktu sholat 5 waktu. Sholat duhur. Sholat duhur waktunya adalah setelah condong matahari ke barat. Dari pertengahan langit itu awalnya. Kalau matahari sudah condong ke barat dari pertengahan langit, kemudian akhirnya waktunya bayang-bayang telah sampai dengan sesuatu. Paham? Kemudian sholat asar. Sholat asar itu mulainya habisnya waktu duhur. Akhirnya sampai terbenam matahari. Sholat maghrib. Sholat maghrib itu terbenamnya matahari sampai terbenamnya sofak merah. Ada mega ya, kalau kata kita sih mega atau awan ya. Suka kan kalau maghrib kan di ufuk barat suka ada warna merah, itu sudah mancing, sudah masuk waktu sholat maghrib. Iya. Dilanjut sholat isya waktunya dari terbenamnya sofak sampai terbit fajar sore. Jadi waktu isya setelahnya waktu maghrib selesai, masuklah tibalah waktu isya. Akhirnya kapan waktu isya Pak? Akhirnya waktu isya yaitu sepertiga malam. Ya, keluarnya fajar sore ya, keluarnya pada fajar sore. Kemudian nomor 5 sholat subuh, yaitu dari terbit fajar hingga apa? Kalau waktu sholat subuh yaitu dari terbit fajar sodik sampai terbit matahari. Itulah nama-nama daripada ketentuan sholat 5 waktu. Ya, baik ya. Paham? Paham. Baik ya. Setelah kalian mengetahui dari beberapa penjelasan tadi, dari awal pengertian sholat 5 waktu, kemudian syarat sah sholat, rukun sholat, dalil sholat, dan terakhir ketentuan sholat 5 waktu. Apa tanya nih ya? Ada berapa jumlah rukun sholat? 13. Yang pertama niat. Yang kedua berdiri bagi yang mampu. Ketiga yang keempat ya, kemudian yang keempat rukun, kemudian selanjutnya diakhiri dengan salam. Sholat itu, yang namanya sholat itu diawali dari apa? Dari takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat semua ya. Oke, baik, sekarang kita Bapak, setelah kalian mengamati daripada video ya, dari gerakan-gerakan tadi, Bapak ingin meminta dari kelompok
dari masing-masing kelompok satu orang perwakilan untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan, ya, mendemonstrasikan sholat 5 waktu. Silakan berunding dulu. Siapa yang akan menjadi contoh atau model? Model lima. Jadi model, siapa yang mau jadi model? Silakan. Dikasih waktu 1 menit. Silakan. Tunjuk teman kalian yang menjadi model sholat 5 waktu. Silakan. Silakan. Enggak, di sini nggak ada imamnya, sholat munfarid ya. Bukan sholat apa namanya? Bukan sholat berjamaah. Ya. Oke. Nanti dulu. Oke, semuanya sudah siap, sudah ditunjuk masing-masing. Ya, di sini sudah ada yang siap, kemudian ada kelompok 3, kelompok 4. Begini dulu. Bapak akan contohkan dulu gerakan-gerakannya, ya. Nanti Anda akan menirukan, mempraktekkan demonstrasi ya. Bapak akan mempraktekkan. Ini sholat duhur misalkan, ya. Perhatikan dengan niat dulu, ya. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian disambung dengan surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya, paham? Silakan yang mau ke depan. Oke, baik ya. Bapak akan untuk sementara jadi modeling. Jadi model bukan fotografer, tapi mencontohkan, mendemonstrasikan sholat yang 5 waktu. Praktek ya. Sekarang perhatikan nih. Bapak akan mempraktekkan nih, perhatikan semuanya ya. Oke. Perhatikan nih. Kita akan mengambil contoh sholat duhur saja. Kalau sholat yang lainnya ya kebagian waktunya ya, kita sholat duhur. Pertama-tama kita berdiri ya. Ini adalah salah satu gerakan sholat. Usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal Ka'bah adaan imaman atau adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi min syai'in ba'du. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. Rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu akbar. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kemudian amati ya, memperhatikan gerakan-gerakan sholat daripada teman kalian yang barusan. Silakan simpulkan atau berilah pertanyaan seputar tentang sholat 5 waktu. Baik ya, Bapak akan membagikan. Silakan buat pertanyaan terkait sholat 5 waktu. Ya, silakan pertanyaan. Silakan. Ya. Silakan beri pertanyaan yang terkait dengan sholat 5 waktu. Pertanyaan sholat 5 waktu. Silakan. Oke, kelompok berikutnya silakan buat pertanyaan ya terkait dengan sholat 5 waktu. 5 waktu. Sini ada bukunya? Enggak ada. Ada di sini tiga. Silakan kumpulkan ke depan sini. Silakan kumpulkan. Ya, silakan. Udah. Kasih nama ya, jangan lupa. Ya, silakan. Silakan kumpulkan. Oke, sudah terkumpul semua? Baik ya. Baik, Bapak akan mengembalikan lagi pertanyaan dan Anda silakan dijawab. Untuk dijawab sesuai dengan pertanyaan kembali. Setelah dijawab pertanyaannya, nanti di depan itu ada kelompok. Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4. Ya. Silakan disimpan sesuai dengan kelompok masing-masing.
Oh, nih.